Glorification atau glorifikasi atau pemulihan ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian keselamatan yang membentuk satu urutan keselamatan dan yang menjadi tujuan utama dari keselamatan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang keselamatan, tujuan utamanya apa Bapak Ibu? Tujuan utamanya bukan hanya sebuah tempat, tetapi juga kondisi rohani. Waktu kita menerima apa yang disebut sebagai glorification atau glorifikasi atau pemulihan, di mana Tuhan akan membuat setiap diri orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus menjadi mulia, dimuliakan, dibuat menjadi mulia, dipermuliakan sama seperti Yesus, dimuliakan dan menjadi sama seperti Yesus Kristus. Bapak Ibu, kenapa mulia? Kenapa kita dimuliakan? Karena kita akan menjadi sama seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus. Sama seperti Kristus, itu juga yang disebut dimuliakan. Bapak Ibu, kapan itu terjadinya? Hanya pada waktu Tuhan Yesus datang kembali. Hanya pada waktu Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Dan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kalinya, glorification atau glorifikasi atau pemulihan itu belum akan terjadi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, inilah yang dikatakan dalam surat Roma pasal yang ayat yang ke-29 dan ke-30. Tujuan Allah memilih kita untuk menjadi anak-anaknya dari semula, supaya kita pada akhirnya kita menjadi mulia, dimuliakan menjadi segama dengan Yesus Kristus, serupa dengan Yesus Kristus. Nanti Bapak Ibu kita akan membacanya kembali, ayat yang ke-29 dan ke-30 saja. Ayat 29 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, kemudian Bapak, di dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Surat 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua, firman Tuhan mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi Bapak Ibu, kita itu anak-anak Allah. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, status kita dari orang berdosa berubah menjadi anak-anak Allah. Tetapi belum nyata keadaan kita. Baru nanti ketika kedatangan Yesus yang kedua kalinya, barulah nyata keadaan kita. Amin. Nah, dari mana kita tahu bahwa kita anak-anak Allah sekarang ini? Dari firman Tuhan. Diberitahukan oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus yang meyakinkan diri saudara dan saya sebagai anak-anak Allah. Tetapi nanti ketika kita menjadi serupa dengan Kristus dan melihat Kristus seperti apa adanya, kita baru tahu keserupaan kita dengan Kristus. Amin. Itulah yang akan mengkonfirmasi, yang meneguhkan bahwa betul saudara dan saya adalah anak-anak Allah.